Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mencoba memaparkan atau menjelaskan RPS mata kuliah seampu di program studi sistem informasi, yaitu mata kuliah pemrograman visual 1. Nah, mata kuliah ini terdiri atas 4 SKS, ya, 2 teori dan 2 praktek. Nah, koordinator ya mata kuliah ini saya sendiri, Dan kita lihat dulu apa capaian pembelajaran program studi terhadap mata kuliah ini, yaitu di mana yang pertama mampu bersikap profesional dan memiliki etika profesi yang tinggi berdasarkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kecintaan terhadap tanah air. Mampu menganalisa, merancang, membangun, mengembangkan aplikasi sistem informasi terintegrasi sebagai solusi terhadap masalah dalam proses bisnis organisasi. Mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware, serta algoritma untuk kebutuhan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, capaian keempat yaitu adalah mampu membangun, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi informasi secara ilmiah maupun terapan di tingkat nasional maupun internasional. Memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional untuk sistem analis dan pengembangan software, serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik, serta mengelola proyek sistem informasi, mempresentasikan karya tersebut. Mampu mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mengimplementasikan rencana basis data pada suatu database manajemen sistem untuk pengembangan sistem multiplatform dan e-bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, yaitu setelah nantinya mata kuliah ini dilulusi, ya, maka mahasiswa akan dapat membuat program aplikasi dengan menggunakan program Visual Basic atau VBNet dan dalam menyelesaikan berbagai kasus. Adapun deskripsi singkat dan pokok bahasan mata kuliah. Deskripsi singkat mata kuliah yaitu mata kuliah wajib ini disajikan pada semester 2. Nah, di mana cakupan mata kuliah ini adalah membahas mengenai konsep OOP, program VBNet, statement OLE, dan pemrograman database dan pengembangan Visual Basic. Adapun pokok bahasan, ya, kita lihat yang pertama adalah kontrak kuliah dan rencana pembelajaran, ada pengantar OOP dan Visual Basic, mengelola form dan objek kontrol, data variabel dan data operator, ya, ini disajikan 2 kali, ya, begitupun juga dengan fungsi standar dalam PB, ya, disajikan juga 2 kali. Yang ke-28 yaitu kita adakan UTS, ya, ujian tengah semester atau refleksi, di mana materinya ya tentunya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Setelah itu nanti pertemuan ke-9 alur program dan kontak pesan ini juga disajikan 2 kali. Begitu juga dengan prosedur function dan module 2 kali. Ada array di pertemuan ke-13, yang ke-14 mengelola menu utama, yang ke-15 integrasi menu dan setup program. Nah, itu materi-materi nanti yang dalam satu semester ini yang kita harus bahas. Nah, adapun di sini pustaka terbagi atas 2, utama dengan pendukung, ya, lihat di pustama. Dan ini ada pendukung yang saya ramu sendiri berupa diktat yang digunakan di lingkungan kita di kampus, yaitu pemrograman Visual 1 dengan Visual Basic atau VBNet, ya. Ini referensi-referensi yang saya rekomendasikan, tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa mengambil dari luar, ya. Nah, adapun media pembelajaran yaitu software, yaitu sistem operasi, itu Windows tentunya ada VBNet, ya, 2005 ke atas, ada Exam, ada PHP MyAdmin. Ya. Terus hardware sini kita lihat ada laptop, ada LCD dengan whiteboard, ya. Nah, mata kuliah kita adalah mata kuliah bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu algoritma dan pemrograman 1, ya, dan praktikum algoritma dan pemrograman 1. Nah, ini
harus dilulus dulu ini, baru kita bisa mengambil mata kuliah kita ini, yaitu pemrograman visual. Nah, di pertemuan 1 dan 2, ya, 1 dan 2 di sini kita lihat. Pertama ada kontrak kuliah, yang mana dibahas di sini adalah bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana etika perkuliahan, aturan-aturan perkuliahan, bagaimana cara mengumpulkan tugas nantinya. Nah, itu akan dibahas. Nah, nanti di pertemuan kedua barulah kita masuk ke pengenalan pengantar OOP, ya, Object Oriented Programming dan Visual Basic-nya atau VBNet. Ini saya berboboti 5%. Nah, nantinya mahasiswa ini mengikuti ini, dia memahami penggunaan pemrograman OOP menggunakan konversi kode, Visual Basic menjelaskan konsep pemrograman OOP, ya, menggunakan kompresi kode, program Visual Basic, ya, seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga ini ada mengelola form dan objek kontrol. Ini saya berboboti 5%. Materinya apa? Ya, mengelola form, objek kontrol, event, metode, dan properti, mengcopy form beserta objek dan kode atau listing, menentukan form yang akan di running. Nah, ada pustakanya. Nah, di mana mahasiswa nanti ini mampu memahami dan mengelola form dan objek, event, dan properti. Ya. Nah, di sini ada pertemuan keempat dan kelima, yaitu di mana data variabel dan operator, yaitu sama-sama kita lihat. Di sini ada data, fungsi-fungsi konvensi data, variabel, dan operator. Nah, ini disajikan juga 2 kali pertemuan karena memang padat, ya, makanya bobotnya 15%. Nah, mahasiswa mampu memahami, menggunakan, dan menjelaskan tipe data dan operator dan penggunaan variabel setelah dia mengikuti perkuliahan ini, ya. Itu di pertemuan keempat dan kelima. Nah, kita lihat di pertemuan ke-6 dan ke-7. Ya. Ya, ini adalah fungsi standar dalam Visual Basic, ya. Fungsi string dan karakter, fungsi matematika, ada fungsi data, tanggal, dan waktu. Nah, ini juga 15%. Nanti mahasiswa setelah mengikuti ini mampu memahami menggunakan fungsi-fungsi standar dalam Visual Basic. Nah, di pertemuan ke-8 ya kita merefleksi kembali mulai pertemuan 1 dan 7, dan kita berikan adalah ujian tengah semester atau MID, ya, gitu. Nah, pertemuan ke-9 dan ke-10, setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami dan membuat program dengan mengimplementasikan alur program dan alur pengulangan. Ya, ini rohnya, ya. Di dalam sebuah aplikasi itu ya programmer harus mahir di bidang alur program dan alur pengulangan, kotak pesan, dan lain sebagainya. Ini juga 15%, ya. Nah, itu. Di pertemuan 11 dan 12, nah di sini kita lihat ada prosedur, function, dan module. Ya, subprosedur, function, dan module. Nah, di sini setelah mahasiswa mengikuti ini ya mampu memahami dan menggunakan prosedur, function, dan module. Nah, ini juga 15%, ya, 15%. Nah, ini pembahasannya. Nah, di pertemuan ke-13, ya, pertemuan ke-13 itu adalah array, ya, array. Nah, mendeklarasikan array saat dimensi, array satu dimensi dan multidimensi. Nah, memahami, menggunakan, dan mendeklarasikan array, baik array satu dimensi maupun multidimensi, ini juga 10%, ya, 10%. Terus berikutnya adalah mengelola menu utama. Nah, ini mengelola menu utama tentunya suatu keharusan sebuah aplikasi, bagaimana menu itu didesain sedemikian rupa supaya end user atau pengguna atau pengunjung nantinya melihat itu sangat tertarik dan tidak bosan dan tidak lelah. Makanya di situ ada memberikan icon, bagaimana background gambarnya, bagaimana memberikan warna. Nah, itu kita dapatkan di pertemuan ke-14 ini. Nah, mahasiswa mampu memahami dan mengelola menu utama, menambah ikon, dan berikan background-nya. Nah, ini semua 10%.
Nah, itu. Nah, di pertemuan ke-15 yang merupakan pertemuan terakhir, nah di sini integrasi menu dan setup program, ya. Nah, tentunya di sini juga ada beberapa kasus-kasus yang nanti diberikan ya supaya kita bisa menerapkan integrasi menu dan setup program ini ya. Jadi mahasiswa setelah mengikuti pertemuan ini ya mampu memahami dan mengintegrasikan menu dan setup program. Itu bobotnya saya berikan adalah 10% ya. Nah, seperti itu materi yang ada pada mata kuliah kita ini selama 1 semester ya. Nah, inilah dalam kontrak kuliah dijelaskan, disampaikan bahwa unsur-unsur penilaian atau kehadiran itu 20%, tugasnya 25%, ada kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir 25%. Nah, acuan penilaian yaitu nilai A lebih besar ya, sama dengan 85 itu adalah sangat memuaskan mahasiswa mendapat nilai A. 71 mulai sampai di bawah 85 itu mendapat nilai B. 56 sampai di bawah 70 itu nilai C. 41 mulai sampai di bawah 55 dapat D. Di bawah 41 itu adalah error, ya, error. Nah, di sini sampaikan juga kepada adik-adik, kita biasa juga melakukan nilai dengan nilai T. Dalam kata artian bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kemungkinan ada beberapa di unsur penilaian ini kurang, ya, tapi nilainya ujiannya bagus, ya katakanlah misalnya dia tugasnya tidak masuk 1 kali, 2 kali, ya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Atau mungkin tidak ikut ujian tengah semester karena mungkin sakit atau bagaimana, ya artinya toleransi kepada kami dosen untuk memberikan bisa kita mengulang ya seperti itu. Nah, itulah pembahasan materi kita di mata kuliah ini ya. Semoga adik-adik setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menerapkan, bisa membangun sebuah aplikasi walaupun sederhana, karena mata kuliah ini juga nantinya ada mata kuliah pemrograman Visual 2 ya. Jadi sini betul-betul hanya kita dasar. Nah, tentang mengenai database-nya ya, itu nanti sederhana saja yang saya berikan ya. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan mengenai RPS kita ini. Jadi saya mohon kepada adik-adik betul ya mempelajarinya nanti, ya, mengikuti perkuliahan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.